Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas seluruh kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk senantiasa hadir di tempat yang senantiasa diberkahi ini dalam rangka menjalankan ketaatan dan juga ketakwaan kita sebagai seorang hamba. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in itba'u tabi'in, dan semoga kita berharap salawat tersebut juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hendaknya kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmat yang tak bisa kita hitung, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana kedua nikmat tersebut dikatakan wa huwa khairum mimma yajma'un. Dua nikmat tersebut merupakan nikmat yang lebih baik dari setiap apa yang kita kumpulkan. Dan di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah kita senantiasa menggunakan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menggunakan nikmat tersebut dalam rangka meningkatkan ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga kita semua telah diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang suci, bulan di mana bulan tersebut kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Bahkan di bulan tersebut kebaikan-kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apakah setelah berlalunya bulan suci Ramadan kita akan tetap istiqomah dalam amalan yang biasa kita lakukan di bulan tersebut? Setelah segala amalan yang telah kita lakukan sebelum dan pada saat bulan Ramadan, pastikan kita semua menjaga dua hal penting setelah Ramadan agar kelak kebaikan kita tetap berlanjut dan kemudian kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dua hal tersebut yang harus kita lakukan agar senantiasa kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang pertama yaitu senantiasa kita konsisten dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda diterimanya amal seseorang adalah tampaknya kebaikan setelah kebaikan. Maka
yang harus kita lakukan, teruslah kita berbuat baik, teruslah kita beribadah, dan teruslah kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar keberkahan bulan suci Ramadan tetap terasa sepanjang hidup kita. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwa siapa yang telah merasakan manisnya ketaatan, maka ia akan terus mencarinya. Barang siapa yang telah merasakan kenikmatan ibadah, kelezatan puasa, kelezatan salat malam, dan juga kelezatan membaca Al-Quranul Karim, maka ia tidak akan mudah meninggalkan semua itu. Amalan-amalan tadi yang disebutkan, kita telah melaksanakan seluruhnya. Bahkan mungkin di bulan tersebut kita memaksimalkan amalan-amalan tersebut. Kebiasaan kita membaca Al-Quranul Karim, kebiasaan kita bersegera untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, kebiasaan kita untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan bersedekah di bulan tersebut, maka ia tidak akan mudah meninggalkan asal dia tetap konsisten dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, wahai saudaraku ma'asyiral muslimin, pastikan untuk menjaga ketaatan setelah berlalunya bulan suci Ramadan, meskipun dengan yang minimal. Misalnya kita semua bisa menjaga salat 2 rakaat sepanjang sebelum fajar, membaca sebagian Al-Quranul Karim di setiap waktu, di setiap hari, kemudian juga berpuasa pada hari Senin maupun hari Kamis, serta 3 hari di tengah bulan, yaitu di tanggal 13, 14 dan juga 15. Begitu pula dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang tahun. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan bagi kita yang belum bisa melaksanakan amalan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tersisa di bulan Syawal untuk kita bisa menyempurnakan amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan tersebut. Kemudian saya ingin mengajukan satu pertanyaan, apa yang menyebabkan banyak orang kembali terjatuh setelah berlalunya bulan Ramadan? Dan saya rasa ada 2 sebab utama kenapa seseorang kembali terjatuh setelah bulan suci Ramadan. Yang pertama, mereka tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan hati, padahal Allah Tabaraka wa taala telah mengajarkan doa di dalam Al-Quranul Karim agar kita memohon pertolongannya untuk tetap teguh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita tentang hal ini, yaitu kita berdoa, dan doa yang paling sering beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, orang yang kembali jatuh setelah bulan suci Ramadan adalah orang yang terlalu bergantung kepada dirinya sendiri, yang mereka merasa mampu untuk tetap teguh tanpa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala pun menyerahkan pada dirinya sendiri dan ia pun kehilangan arah. Kemudian yang kedua, di antara hal yang senantiasa menjadikan seseorang lalai dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya bulan Ramadan, ia menjadikan bahwasanya Islam bukanlah prioritas utama di dalam kehidupannya. Orang yang senantiasa menjadikan Islam dan juga dakwah kepada Allah Azza wa Jalla sebagai prioritas utama di dalam hidupnya, sulit untuk jatuh setelah Ramadan, karena Islam merupakan hal yang paling penting baginya. Namun orang yang hidup hanya mengikuti hawa nafsu,
Orang yang hidup hanya mencari kenikmatan duniawi akan dengan mudah melupakan segalanya demi kepuasan sesaat. Kemudian hal yang bisa kita lakukan dan yang harus kita waspadai adalah, ketahuilah wahai ma'asyiral muslimin, bahwa syaitan yang selama bulan Ramadan dibelenggu kini akan bebas kembali setelah bulan Ramadan berakhir, dan ia akan menyerang dengan ganas, berusaha menghancurkan semua amal-amal baik, berusaha menghancurkan segala sesuatu kebaikan yang telah kita kumpulkan selama bulan tersebut. Di sepanjang bulan tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sadaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah membenarkan dugaan-dugaannya terhadap mereka, maka mereka pun mengikuti iblis, kecuali segelintir orang yang senantiasa beriman. Lalu apa sebenarnya dugaan iblis itu di dalam firman Allah? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata iblis, saya akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Saya akan mendatangi mereka dari arah belakang mereka. Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan juga dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini menjadikan renungan untuk kita semua. Setan ingin agar kita semua dalam mengumpulkan kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Setan ingin agar kita semua lelah dalam mengumpulkan kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Namun apakah dugaan iblis itu benar-benar terjadi kepada kita? Wahai saudaraku, hati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Pertahankanlah ketaatanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya di antara salah satu tanda diterimanya ibadah di bulan Ramadan adalah ketika keadaanmu tetap baik setelah bulan tersebut berakhir. Setelah satu tanda diterimanya amal soleh adalah tampaknya amal kebaikan setelah amal baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hal yang bisa kita lakukan setelah berlalunya bulan yang agung tersebut, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas pertolongannya dalam ketaatan. Syukur akan mendatangkan lebih banyak nikmat. Jika kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bersyukur atas petunjuk Allah Azza wa Jalla yang memungkinkan kita untuk taat kepadanya selama bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk taat kepadanya di sepanjang tahun. Allah Tabaraka wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Rabbmu memberitahukan, jika kamu bersyukur pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur maka sungguh azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jadi orang-orang yang bersyukur akan terus menerima dan akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita semua menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya kita dan tidak ada kekuatan kecuali seluruhnya atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang senantiasa menciptakanmu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menciptakan kita semua, memberikan rizki kepada kita semua, dan memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan seluruh ketaatan kebaikan di bulan Ramadan, lalu memudahkan kita untuk berpuasa dan juga beribadah. Semua kebaikan tersebut adalah murni berkat pertolongan dan juga anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita senantiasa sebagai seorang hamba wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan seluruh anggota tubuh kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min dhanbin wa khati'atin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة